أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. Kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan nikmatnya lah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, kemudian juga dalam keadaan yang tidak kurang satupun insyaallah. Semoga hal ini semakin menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran ini salah satunya adalah kita gunakan kenikmatan tersebut untuk senantiasa menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah, teman-teman sekalian dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seperti biasa insyaallah akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an dan masih berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas beberapa keistimewaan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita sudah membahas surat Al-Qasas, ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, di mana dalam surat Al-Qasas tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa dengan benar. Dimulai dari dari beliau dikandung oleh ibunya, kemudian dilahirkan, kemudian dihanyutkan ke sungai gitu ya, sampai terakhir kita sudah bahas adalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi Musa alaihi salam ke pangkuan ibunya. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya, Allah akan mengembalikannya, Allah akan menjadikannya seorang nabi, ya. Allah Subhanahu wa taala pun akan senantiasa menjaganya gitu. Nah, al-ikhwah dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memasuki ayat yang ke-14 sampai yang ke-22 insyaallah. Adalah Nabi Musa ketika beliau menjalani masa muda atau memasuki masa muda, ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Aswin, maka insyaallah nanti Ustadz Aswin akan membaca surat Al-Qasas ayat 14 sampai 22. Nanti jamaah dan teman-teman sekalian yang membawa mushaf, ya, dimohon untuk melihatnya gitu ya, untuk membukanya agar kita sama-sama nanti tadabbur Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kepada Ustadz Aswin barangkali fadhil. Ya, terjemahnya langsung, Ustaz. Baca ayat 14 ya, Ustaz. Ya, dari 14 sampai 14 boleh. 14 dulu saja. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa 'ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan setelah itu Musa dewasa dan sempurna akalnya. Kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang ke-14 ini, Allah Subhanahu wa taala beralih. Yang tadinya Allah menceritakan Nabi Musa alaihissalam masih bayi, dihanyutkan ke dalam sungai,
kemudian dipungut oleh keluarga Fir'aun, kemudian juga dikembalikan kepada ibunya. Nah, ayat yang ke-14 Allah langsung menyebutkan masa dewasanya. Ini menunjukkan salah satu khas kisah di dalam Al-Quran itu, Allah tidak menceritakan sesuatu secara rinci. Dari mana Nabi Musa alaihi salam, ataupun gini, kisah Nabi Musa dari semenjak dikembalikan kepada ibunya sampai usia sekitar 30 tahunan itu, apa saja yang dikerjakannya tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi Allah hanya menyebutkan ketika dia dilahirkan, dihanyutkan ke sungai, kemudian dipungut oleh keluarga Fir'aun, dikembalikan kepada ibunya, langsung disebutkan masa dewasanya. Nah, maka dari sini pelajarannya teman-teman sekalian, bahwa salah satu kekhasan ya, kisah Al-Quranul Karim adalah tujuannya untuk hidayah. Maka Al-Quranul Karim ini bukan kitab sejarah. Al-Quranul Karim adalah kitab hidayah. Kalaupun ada kisah di dalamnya, maka kisah tersebut akan menghantarkan kita menuju hidayah. Di dalam kisah Al-Quranul Karim nanti akan banyak sekali kita dapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan tokohnya, contohnya ya, ataupun pelaku kisahnya. Akan tapi Allah hanya menyebutkan bagaimana kejadiannya, karena yang harus kita ambil pelajaran adalah apa yang baik berarti kita ikuti, apa yang buruk berarti kita tinggalkan. Kemudian kalau ada sebuah syariat yang itu diakui oleh Islam, ya ditetapkan oleh Islam, berarti kita jalankan. Nah, di ayat yang ke-14 ini Allah menyatakan ketika Nabi Musa sudah mencapai usia matang, ya. Walamma balagha asyuddahu. Ketika Nabi Musa sudah mencapai usia matang. Usia matang itu ada yang menyatakan ketika Nabi Musa berusia sekitar 33 tahun. Ada yang menyatakan 34 tahun. Ada juga yang menyatakan wastawa, katanya asyuddahu wastawa, kemudian juga sempurna. Nah, sempurna di sini adalah 40 tahun. Berarti alaihi akhir daripada masa muda adalah usia 40 tahun. Dari kapan dimulai masa muda itu? Nah, ada yang menyatakan masa muda itu diawali dari ketika seseorang sudah balik. Jadi kalau laki-laki anggaplah maksimal 15 tahun. Atau kalau dia sudah mimpi basah sebelumnya berarti dianggap sudah masuk remaja gitu ya, sudah masuk masa pemuda. Dan akhir ataupun puncak masa pemuda adalah ketika berusia 40 tahun. Nah, walamma balagha asyuddahu wastawa. Ada juga yang menafsirkan ketika Nabi Musa sudah sampai kepada puncak usianya yang begitu matang, matang dalam kekuatannya, matang dalam otaknya ya, dalam akalnya, matang juga dalam kesiapannya gitu ya, dalam ruhnya dan sebagainya itu. Wastawa dan sempurna. Atainahu hukma wa ilma. Maka kami berikan kepada Nabi Musa tersebut hukma. Hukma di sini adalah hikmah, dan ada yang kemudian menafsirkan adalah kenabian. Maka para nabi itu rata-rata diangkat oleh Allah menjadi nabi usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW usia 40 tahun. Beliau diangkat menjadi rasul. Nah, kemudian juga nabi-nabi yang lain seperti itu. Hukmah di sini sekali lagi adalah hikmah, atau ada yang menerjemahkan, menafsirkan adalah kenabian. Wa ilma, dan ilmu yang begitu banyak. Hukum-hukumnya agar beliau memahami syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian Allah menyatakan wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapapun orang yang berbuat baik di antara kita, maka Allah akan membalasnya. Bukan saja nanti di akhirat, akan tetapi di dunia terlebih dahulu akan mendapatkan balasannya. Masya Allah. Dan di antara sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat baik, yang pertama dia dapat hikmah, yang kedua dia dapat ilmu. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan ajari kalian. Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Maka bersyukurlah teman-teman sekalian jika Allah memberikan ilmu kepada kita. Maka Rasulullah SAW juga menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikan dia paham akan agama.
Dengan pemahaman yang terbalik kita katakan, berarti orang yang Allah tidak kehendaki kebaikan atas dirinya, Allah tidak jadikan dia faham agama. Masya Allah. Ya berarti kita, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kalau masih ada keinginan untuk terus thalabul ilmi, menuntut ilmu ya, kemudian juga ikut pengajian, ikut seminar dan yang lainnya. Intinya adalah untuk menambah wawasan kita dalam rangka memperbaiki ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat yang ke-15. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Dan dia Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang hengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu ada dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya yaitu Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya yaitu kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sungguh dia, syaitan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Jazakumullah khair. Nah, di dalam ayat yang ke-15 ini diceritakan bahwa wadakhalal Madinah. Nabi Musa alaihi salam masuk ke sebuah kota, Al-Madinah. Kota apa yang disebutkan dalam ayat ini? Allah tidak menyebutkan secara langsung. Allah cuma menyatakan wadakhalal Madinah. Ya, Nabi Musa masuk sebuah kota dengan menggunakan alif lam, oh berarti kotanya khusus. Maka ada sebagian para ulama tafsir yang menyatakan kotanya di sini adalah kota Memphis katanya. Jadi Nabi Musa masuk pada waktu itu ala hini ghaflati min ahliha, ketika para penduduknya itu lalai karena saat-saat itu kebanyakan dari mereka tidur. Jadi menggunakan waktu tersebut untuk istirahat. Kapan itu biasanya? Di siang hari. Yang kita kenal barangkali dengan qailulah. Ya, qailulah. Ditambah di sana itu kalau siang hari panas menyengat, sehingga sebagian orang malas untuk keluar dan juga untuk saat-saat untuk istirahat gitu, sehingga jarang sekali orang yang banyak lalu lalang di jalanan kemudian keluar dari rumah, mereka menggunakannya adalah untuk istirahat. Ternyata Nabi Musa keluar pada masa ini. Nah, kita jadi teringat dengan kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau akan hijrah ke Madinah. Beliau mendatangi Abu Bakar di saat-saat orang-orang itu jarang yang keluar. Ketika mereka istirahat itu ya, di siang hari yang sangat panas itu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar di saat-saat yang tidak biasanya. Kita saja nih kalau mau bertamu mungkin kita memilih waktu. Memilih kalau pagi ya jangan terlalu pagi contohnya. Kalau siang mungkin kita hindari karena bisa jadi mereka gunakan untuk istirahat. Kemudian kalau sore, nah itulah barangkali kita bertamu gitu ya, di masa-masa yang memang masa-masa santai gitu, tidak terlalu panas. Nah, Rasulullah SAW mendatangi di masa yang tidak biasa, kata Aisyah radhiyallahu anha, pasti ada sesuatu. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ada siapa di rumah ini gitu ya? Ada Aisyah, ada Asma, kata Rasulullah SAW, keluarkan mereka. Maksudnya ada berita penting yang akan saya sampaikan kepada engkau. Khawatir kalau mereka mendengar, mereka akan menyebarkannya gitu. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah keluargamu ya Rasulullah. Tidak mungkin ya. Akhirnya ya sudah, kalau seperti itu disampaikanlah bahwa telah diizinkan bagi saya untuk berhijrah. Masya Allah, untuk berhijrah. Maka Abu Bakar menyatakan, kalau begitu saya menemanimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, nah benar engkau akan menemani. Abu Bakar As-Siddiq menangis karena ternyata beliau yang terpilih secara langsung untuk menemani Rasulullah SAW berhijrah. Masya Allah. Nah di sini Nabi Musa keluar
kota tersebut ya, dalam masa manusia itu banyak lalai karena memang digunakan untuk istirahat seperti tadi ya. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Beliau mendapati ada dua laki-laki yang sedang apa tadi itu bertengkar ya, yaqtatilan. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Satu orang dari kabilahnya, dari golongannya, yaitu dari Bani Israel. Wa hadza min aduwihi, dan satu dari musuhnya, yaitu dari Qibti, dari golongannya Fir'aun. Jadi Nabi Musa kan dari Bani Israel, sedangkan Fir'aun dari Qibti. Dan kita mengingatkan lagi al-ikhwah, ketika Nabi Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun dari sungai itu, Fir'aun mengetahui dari sisi wajahnya ini anak Bani Israel gitu. Jadi Fir'aun itu sudah bisa membaca ini keturunan Bani Israel, bukan keturunan Qibti. Gitu, Masya Allah. Nah, kembali ke kisah ini, bahwa dua orang yang sedang bertengkar ini, satu dari kalangan Bani Israel, satu dari kalangan Fir'aun, yang disebut dengan min aduwihi, ya, dari musuhnya Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Nah, seseorang yang dari golongan itu minta tolong. Istighatsah. Kita sering mendengar kata istighatsah ya. Jadi istighatsah itu minta tolong. Minta tolong ini, kita dibolehkan meminta tolong kepada seseorang yang memang bisa menolong kita. Jangan sampai kita minta tolong tapi kepada seseorang yang tidak bisa membantu kita, atau minta tolong kepada seseorang dari sesuatu itu mustahil tidak bisa memberikannya. Contoh, kita meminta pertolongan agar tidak terkena madorot, contohnya, itu kan bukan hak manusia. Maka istighosah seperti ini tidak boleh dilakukan kepada makhluk, harus langsung kepada Allah. Jadi istighosah minta langsung kepada Allah. Nah, adapun istighosah kalau kepada sesama manusia itu ada beberapa syarat. Yang pertama, orang itu mampu, jadi mampu memberikan pertolongan. Yang kedua, orang itu hadir. Jangan sampai kita istighosah kepada orang tapi ternyata orangnya nggak ada. Walaupun dia mampu, ya contohnya dia memang sehat, ya, segar bugar. Contohnya kita membawa barang yang begitu berat, kemudian kita minta tolong kepada seseorang yang bisa membawa barang tersebut, tapi orang itu lagi nggak ada gitu, kan mustahil. Makanya harus hadir orang tersebut. Minta tolong, ayo kita bareng-bareng mengangkat benda ini, contohnya, itu kan bisa, maka diperbolehkan. Terus kalau orangnya hadir tapi tidak bisa, tidak mampu, itu juga jangan sampai kita istighosah minta tolong. Contohnya kita minta tolong mengangkat barang kepada orang yang lumpuh. Ini kan tidak boleh juga, sama dengan mencelaknya. Mari dong angkat barang ini, udah tahu lumpuh gitu ya. Nah, itu dianggap mencela itu. Nah, maka dalam hal ini satu orang dari kalangan Bani Israel meminta tolong kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya, gitu ya, karena pada waktu itu sedang adu mulut katanya yang sampai menyebabkan mereka bertengkar. Kemudian dia melihat ada Nabi Musa, beliau meminta tolong kepada Nabi Musa, dan kita kenal Nabi Musa adalah seorang yang gagah, seorang yang kuat, gitu ya. Fawakazahu Musa faqada alaih, maka Nabi Musa meninjunya. Nabi Musa meninjunya sehingga matilah orang tersebut. Jadi ada yang menyatakan seperti ini, ketika mereka tengker, Nabi Musa datang, yang tadi minta tolong mau dilerai oleh Nabi Musa. Ketika akan dilerai itu, ternyata tidak bisa kecuali harus sambil mukul gitu ya. Akhirnya dipukul untuk melerai tersebut, ternyata meninggal dunia. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah seorang yang kuat, tapi juga nanti kita ambil kesimpulan ataupun pelajaran bahwa Nabi Musa tidak berniat untuk membunuh. Niatnya adalah untuk melerai dan juga untuk menolong orang yang terdolimi. Siapa yang terdolimi dalam hal ini? Yang terdolimi adalah Bani Israel. Kan kita tahu dalam beberapa ayat, Fir'aun itu inna fir'auna ala fil ardi, ya, dalam ayat sebelumnya itu. Sesungguhnya Fir'aun itu, ayat yang keempat itu ya, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Fir'aun itu berlaku sewenang-wenang di atas muka bumi, menjadikan
penduduknya itu berpecah-pecah ya, terpecah-pecah, menindas satu golongan, kemudian juga menyembelih anak laki-lakinya, membiarkan hidup anak perempuannya, dan Firaun itu termasuk orang yang melakukan kerusakan. Ini kan kezaliman. Jadi Bani Israel itu selalu dizalimi. Nah, pada masa itu Bani Israel, salah satu dari Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa menolongnya dengan tidak sengaja gitu ya. Beliau memukul dan ternyata langsung menjadikan orang tersebut meninggal dunia. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa langsung menyatakan ini termasuk perbuatan setan. Saya tidak berniat untuk membunuhnya. Ya, saya tidak berkeinginan untuk memang untuk membinasakannya. Dan biasanya teman-teman sekalian, kalau ada orang berniat untuk membunuh, yang pertama biasanya dia siap-siap, ya. Atau yang kedua, dia itu membawa alat. Ya, contohnya membawa alat, entah itu senjata tajam atau atau tongkat dan sebagainya itu. Tapi ternyata Nabi Musa tidak, karena memang tidak berniat untuk membunuh, hanya untuk melerai, untuk membantu orang yang terdolimi seperti itu. Hadza min amali syaitan, ini termasuk perbuatan setan. Pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Bahwasannya membunuh adalah satu perbuatan dosa, dan yang menghasut manusia untuk melakukan perbuatan ini adalah setan. Hati-hati ya dengan hasutan setan ini. Bisa jadi awalnya seseorang itu hampir masuk surga, tapi ternyata karena terus bisikan-bisikan setan itu hinggap di telinganya sampai merasuk ke lerung dadanya itu, lerung hatinya, sampai kemudian dia melakukan perbuatan amalan ataupun perbuatan ahli neraka sampai dia masuk ke dalamnya ya. Naudzubillah min dzalik. Hadza min amali syaitan. Kemudian juga Nabi Musa mengatakan seperti ini karena Nabi Musa tahu bahwa tidak selayaknya saya membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Insyaallah ya. Kemudian innahu aduwwum mudillum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Musuh yang sangat nyata menyesatkan. Jadi kita, teman-teman sekalian, jadikan setan itu sebagai musuh, kemudian jauhi jejak langkahnya, jauhi jerat-jeratnya. Berapa banyak di antara kita yang menganggap bahwa setan itu musuh, tapi ternyata malah mendekat, mengikuti jejak langkahnya, mengikuti apa yang diinginkannya gitu. Padahal salah satu penyebab kenapa doa kita tidak terkabul adalah karena kita hanya sekedar mengatakan permusuhan kepada setan, tapi tetap mengikuti langkahnya. Gitu. Nah, innahu adu, dia itu adalah musuh. Kita harus tahu mana musuh, mana kawan, itu ya, mana kawan, mana lawan. Mudillun, nah ini menyesatkan. Nanti teman-teman sekalian akan mendapatkan cara-cara setan menyesatkan hambanya. Di antaranya yang pertama, menjadikan dia itu kufur. Bagaimana hamba Allah jauh dari Allah dan melakukan kekufuran. Ini yang pertama, agar keluar dari Islam contohnya. Yang kedua, kalau memang dia tidak sanggup ya, maksudnya orang itu tetap nggak mau keluar dari Islam, maka setan akan membisikkan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasul. Itu adalah bid'ah yang disebut dengan bid'ah itu ya, ataupun mengada-ngada dalam sebuah agama, dalam agama Islam ini. Kenapa yang kedua adalah menghasutnya ataupun membujuknya untuk melakukan perbuatan mengada-ngada dalam agama? Karena ini lebih dicintai oleh iblis daripada dosa besar. Maka selanjutnya ketika orang tersebut tidak mau mengerjakan hal tersebut, dihasutlah, dibujuklah agar mengerjakan dosa besar. Nah, dosa besar itu seperti apa? Membunuh ini salah satunya. Membunuh, zina, ya, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Itu al-ikhwan. Dan ingat, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar ketika diremehkan. Nah, maka yang selanjutnya itu yang keempat, kalau manusia tidak terjerumus dalam dosa besar, dihasutnya lah, dibujuknya lah agar melakukan dosa-dosa kecil. Kalau tidak bisa juga, nanti akan dirayu agar mereka mau untuk melakukan perbuatan yang makruh. Nah, kemudian juga untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, yang kurang utama, sampai kemudian mereka akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Apa perkara-perkara yang mubah contohnya? Makan itu mubah. Tapi kalau terlalu banyak makan, menjadikan hati kita keras.
Tidur itu mubah, tapi kalau terlalu banyak tidur bahkan melalaikan dari ibadah, hukumnya bisa lain. Gitu ya, makanya hati-hatilah dengan bujuk rayu setan, dengan cara-cara setan untuk menyesatkan kita ya. Innahu adu, bahwa setan itu adalah musuh, mudillum mubin, menyesatkan, dan dia sangat nyata menyesatkannya itu. Nah, ingat juga teman-teman sekalian bahwa setan akan mendatangi kita dengan dengan gaya yang berbeda-beda. Kalau kita seorang yang ahli ibadah, maka setan akan menjelma, setan akan memberikan masukan, memberikan godaannya itu, bisikannya itu, contohnya seperti ini. Anda adalah seorang ahli ibadah, tidak ada orang yang ahli ibadah kecuali Anda, ya, ataupun tidak ada orang yang beribadah sehebat ibadah Anda, yang menjadikan Anda ini sombong. Jadi walaupun dia ahli ibadah, tapi ternyata merendahkan orang lain, bahwa ibadah yang paling baik adalah yang saya lakukan. Tidak ada manusia yang melakukan ibadah seperti saya, ini kan sombong. Kemudian ada juga yang contohnya orang yang berilmu, maka setan pun akan menggodanya dengan ilmunya. Kan berapa banyak di antara manusia, kalau dari sisi akademisi, mungkin dari sisi akademik itu tinggi, tapi ternyata kok bisa menyimpan dan sebagainya, itu kan ada godaan setan juga di sana. Wallahu a'lam bishawab. Innahu aduwwum mudillum mubin. Sungguhnya setan itu musuh dan juga yang menyesatkan dan sangat nyata. Nah, kita lanjut ayat yang ke-16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, Nabi Musa alaihissalam setelah melakukan perbuatan tersebut, beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi Musa berdoa, Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Dan Allah pun mengampuninya. Kita ingat dengan doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi alaihi para nabi, kalau contohnya mereka terjerumus ke dalam sebuah kekeliruan, mereka langsung bertaubat kepada Allah dan mereka tidak pernah mengulanginya lagi. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita terjerumus ke dalam sebuah dosa, segeralah bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepadanya, dan jangan diulangi lagi. Maka selanjutnya Allah menyatakan faghfaralah, Allah mengampuninya. Ya, qala rabbi inni zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, ampunilah aku. Faghfaralah, maka Allah mengampuninya dengan segera pada waktu itu. Masya Allah. Seluruh para nabi, para rasul, bahkan para malaikat pun mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga sebagai orang-orang yang beriman, hiasilah lisan kita dengan memperbanyak istighfar. Faghfirli faghfaralah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, maka Allah akan mengampuninya. Dengan syarat taubat tersebut dilakukan sebelum ajal datang menjemput, kemudian juga sebelum matahari terbit dari barat, ya. Nah, kemudian juga innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya itu adalah melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalaulah seorang ibu dia tetap sabar dengan apapun yang dilakukan oleh anak terhadap dirinya, maka sungguhnya Allah lebih daripada itu. Ada di antara manusia yang mencela Allah, mengatakan bahwa Allah memiliki anak, tapi Allah sabar. Allah tetap memberikan rizki kepada dia. Allah tetap membebaskan ataupun menggratiskan oksigen, ya. Padahal mereka menyekutukan Allah. Allah itu maha sabar. Masya Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah,
Ayat yang ke-17 kita lanjut. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Nabi Musa melanjutkan doanya. Kalau tadi adalah minta ampunan, maka sekarang qala rabbi, dia menyatakan, wahai Tuhanku, bima an'amta alayya, atas anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Apa anugerah dari Allah? Yang pertama tadi faghfarolah, berarti Nabi Musa diampuni. Itu kan anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua, niat ataupun keinginan untuk bertaubat, itu juga adalah anugerah. Makanya teman-teman sekalian, ketika kita memiliki niat gitu ya untuk menuntut ilmu, itu anugerah dari Allah. Kita memiliki niat untuk berdoa, itu adalah anugerah dari Allah. Makanya Nabi Musa menyatakan, qala rabbi bima an'amta alayya. Ya Allah, atas apa yang telah Engkau nikmatkan kepada saya, berikan, anugerahkan kepada saya, termasuk darinya adalah kekuatan jasa. Nabi Musa kuat gitu ya, Masya Allah. Falan akuna dhahira lil mujrimin. Maka saya tidak akan pernah menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Masya Allah. Ini pelajaran bagi kita. Salah satu bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita jadikan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat atau membantu orang lain dalam kemaksiatan. Kita punya tenaga nih, maka tenaga ini jangan digunakan untuk membantu orang lain dalam kemaksiatan. Ada seseorang bertanya gitu ya, pada zaman tabi'in kalau nggak salah ya, bertanya kepada Atha ibn Abi Rabah. Wahai fulan, wahai Atha ibn Abi Rabah, ada seseorang yang bekerja dengan seorang penguasa. Dolim penguasanya itu. Kerjanya itu cuma nulis, katanya gitu. Jadi cuma nulis bahwa si fulan masuk ke dalam penjara. Si fulan harus dibebaskan. Si fulan harus ditangkap. Contohnya gitu ya pada masa dahulu. Kerjanya itu hanya nulis. Dan dengan menulis itu, dia dapat upah. Dia dapat kekayaan. Dia, dapat nafkah lah gitu ya, bahasa mudahnya. Kalau dia berhenti dari menulis itu, padahal hanya sekedar menulis, maka dia fakir. Dia malah, punya hutang dan sebagainya. Gimana wahai Syekh? Kata beliau, ingatlah kisahnya Nabi Musa, kata beliau. Beliau menyatakan, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahira lil mujrimin. Jadi ya Allah, ya Tuhanku, atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, maka aku tidak akan pernah menjadi penolong bagi para pelaku dosa. Sampai tulisan tangan kita jangan digunakan untuk menolong orang yang melakukan perbuatan dosa. Masya Allah, nanti kalau dalam masalah riba, ngeri banget ya, sampai ada penulisnya, saksinya, dan selanjutnya. Makanya sedikit pun yang kita miliki dari kenikmatan Allah itu jangan digunakan untuk membantu orang melakukan sebuah dosa. Masya Allah. Kayak kita ingatkan lagi, rukun syukur itu 3. Yang pertama, kita akui kenikmatan berasal dari Allah. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan, Alhamdulillah. Yang ketiga, kita gunakan kenikmatan tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ayat ini, falan, sekali-kali aku tidak akan pernah. Lan, ya, seperti yang kita pelajari dalam bahasa Arab itu. Akuna, ini juga menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan masa yang akan datang pun saya tetap tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang melakukan dosa. Kita lanjut ayat yang ke-18. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Karena itu dia Musa menjadi ketakutan berada di kota sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Nah, di ayat yang ke-8 ini, 18 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ya, maka Nabi Musa ini
fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Ya, setelah melakukan tadi pembunuhan yang tidak disengaja, beliau merasa takut, merasa selalu diawasi gitu ya. Beliau menunggu-nunggu apa yang akan diperlakukan oleh Firaun dan tentaranya terhadap Nabi Musa alaihi salam. Khaifan, dia merasa takut, yataraqqab, menunggu-nunggu, faida. Nah, tiba-tiba dengan serta merta ya, tidak lama seperti dia merasa takut, nengok kanan, nengok kiri, gimana nih kondisi saya gitu ya. Ini kalau kita Gelisah. ya, gelisah, tidak tenang gitu. Nah, kemudian tiba-tiba orang yang kemarin minta tolong sekarang berteriak lagi, minta tolong lagi, yastasrihu. Masya Allah. Jadi menggunakan kata yastasrihu gitu ya, minta tolong. Jadi dengan suara yang kencang, dia juga minta tolong gitu. Ternyata Nabi Musa saat melihat, loh kok engkau lagi nih, kalau bahasa kita, kok kamu lagi nih yang minta tolong gitu ya. Oh, berarti engkau ini, kata Nabi Musa, qala lahu Musa innaka lagawiyyum mubin. Bahwa engkau ini, kata Nabi Musa alaihi salam, adalah orang yang sangat sesat gitu ya, orang-orang sesat yang sangat nyata, lagawi. Berarti kemarin bisa jadi kamu ini yang keliru gitu ya. Berarti kamu ini memang orang yang suka membuat kerusuhan itu, lagawiyyum mubin. Engkau adalah orang yang begitu sesat lagi nyata. Orang yang sukanya tengker gitu. Kemarin minta tolong. Nah, sekarang kok minta tolong lagi? Dan Nabi Musa mengingat janjinya. Saya tidak akan menjadi penolong bagi orang yang melakukan dosa. Terus gimana ayat selanjutnya? Coba ayat yang ke-19. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Maka ketika Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Nah, Nabi Musa alaihi salam ingin melerai lagi. Ya, ingin melerai dua orang yang sedang bertengkar ini. Ketika Nabi Musa ingin memegang dengan keras atau ingin memukul gitu ya, yang orang yang termasuk dari musuh mereka berdua, berarti musuh Nabi Musa dan musuh tadi temannya itu dari Bani Israel, mau dipukul lagi oleh Nabi Musa, diingatkan ini oleh orang oleh seseorang tadi ya, yang dari kabilahnya Firaun. Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Jadi gini alaihi, ada dua pendapat. Ada yang menyatakan, yang berkata seperti ini, wahai Musa, apakah kamu ingin membunuhku sebagaimana kamu telah membunuh orang kemarin? Nah, ada yang menyatakan yang berkata ini adalah satu orang yang tadi dari kalangan Bani Israel. Ya, dari Bani Israel ya, berarti temannya Nabi Musa. Tapi ada juga yang menyatakan yang berkata seperti ini adalah yang dari kalangan Fir'aun, Kibti, dari Kibtinya. Tadi yang mau dipukulnya itu. Hei Musa, apakah kamu mau membunuh saya sebagaimana kamu telah membunuh seseorang kemarin itu? Nah, dari mana orang ini kok bisa mengatakan Nabi Musa membunuh seseorang kemarin? Padahal di kota tersebut belum ada yang mengetahui siapa pembunuh laki-laki kemarin itu. Ya, kecuali temannya itu kan yang tahu gitu, yang mengetahuinya. Tapi kan belum tersebar siapa yang membunuhnya. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada temannya tadi, innaka lagawiyyum mubin, engkau ini benar-benar orang sesat lagi nyata gitu. Akhirnya si orang dari dari Kibti ini menduga-duga, oh berarti yang membunuh orang kemarin adalah Nabi Musa. Ketika dia mendekat, Nabi Musa mendekat kepada orang Kibti ini, dia takut juga kalau dibunuh gitu ya. Makanya dia langsung mengatakan, "Hei Musa, apakah kamu mau membunuh saya seperti kamu telah membunuh seseorang kemarin itu?" Nah, akhirnya tersebarlah di kota tersebut bahwa yang membunuh laki-laki Kibti dari kemarin itu adalah
Nabi Musa alaihi salam. Tapi pendapat yang kedua ada yang menyatakan tadi, yang mengatakan ini adalah temannya Nabi Musa itu dari Bani Israel katanya. Jadi ketika Nabi Musa menyatakan kamu ini orang yang sesat lagi nyata, kemudian Nabi Musa datang dikiranya mau memukul dia katanya gitu. Sampai dia mengatakan kejadian kemarin. Akhirnya orang Kibti ini mengetahui hakikatnya bahwa Nabi Musa lah yang membunuh. Akhirnya tersebarlah di manusia ya berita tersebut bahwa Nabi Musa yang membunuh satu orang Kibti tadi. Nah, kemudian in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Jadi kamu ini ingin menjadi seorang yang berlaku sewenang-wenang di atas muka bumi, kamu tidak ingin menjadi seorang yang mendamai gitu ya. Nah, kita lanjut ayat yang ke-20-nya. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Nah, di ayat sebelumnya tadi dikatakan bahwa wahai Musa, kamu ini ingin menjadi seorang yang berlaku sewenang-wenang. Nah, berarti kita ambil pelajaran nih. Di antara perilaku sewenang-wenang adalah membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi kalau ada kapanpun, dimanapun ya, seseorang yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, berarti telah melakukan perbuatan sewenang-wenang. Kemudian in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Kamu tidak mau menjadi orang yang pendamai. Barangkali bisa dijelaskan seperti disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, kamu tidak perlu membunuh katanya kalau memang kamu ingin mengadakan perdamaian, cukup saja dilerai antara kami berdua. Tapi ternyata seakan-akan engkau ini mau memukul, mau melakukan perbuatan yang mirip dengan kemarin. Dan orang yang mengucapkan seperti ini, dia sadar Nabi Musa kalau diingatkan pasti dia ingat. Maksudnya dia akan segera kembali dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini terbukti ketika diingatkan, beliau tidak melakukan. Beliau tidak memukul gitu ya, tidak melakukan sampai pembunuhan yang selanjutnya. Karena tadi Nabi Musa sudah berjanji, falan akuna dhahira lil mujrimin. Nah, baru setelah itu, setelah berita tersebar di masyarakat bahwa yang membunuh seorang Kibti itu adalah Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya mereka mulai mengadakan rundingan. Kita mau menghabisi Musa gitu ya, karena Musa telah membunuh satu orang dari kalangan kita gitu. Nah, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datanglah seseorang dari ujung kota dengan bergegas. Ya, dengan bergegas. Jadi kita ada ayat yang mirip dalam surat Yasin. Kalau dalam surat Yasin itu waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Gitu ya. Jadi didahulukan waja'a kalau di sini kan waja'a rajul. Rajulnya dulu. Kalau dalam surat Yasin tempatnya dulu gitu. Tempat, jadi telah datang dari ujung kota seorang laki-laki. Kalau di sini telah datang seorang laki-laki dari ujung kota gitu. Ada yang menjelaskan dengan bahasa Indonesia gini. Kalau dikatakan datang seseorang dari Turki contohnya ya. Jadi seseorang telah datang dari Turki contohnya gitu. Nah, itu maknanya apakah orang tersebut orang Turki atau orang lain gitu. Bukan orang Turki tapi dia datang dari Turki. Oh, berarti dia memang datang dari Turki gitu ya. Nah, sekarang datang orang Turki ke kita gitu. Telah datang orang Turki ke sini contohnya gitu ya. Apakah dia datang dari Turki? Kan belum tentu. Nah gitu, makanya jadi ada yang menyatakan telah datang seseorang dari ujung kota. Nah, telah datang seseorang dari ujung kota, berarti tempatnya memang benar-benar dia dari ujung kota, bersegera datang ke sini. Tapi ada juga dari telah datang
dari ujung kota seseorang, berarti memang dia asalnya dari ujung kota tersebut, tapi bisa jadi datangnya bukan dari ujung kota, mungkin lagi di tengah-tengah kotaknya gitu ya. Tapi dia bergegas kepada Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, yas'a di sini menunjukkan kesungguh-sungguhan, menunjukkan memang dia bersegera gitu ya. Contohnya dalam surat Al-Jumu'ah itu gimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, bersegeralah. Nah, bersegera ini kita harus persiapan jauh-jauh waktunya nih gitu. Bukan dalam arti kita harus lari itu ya, enggak, kita persiapan, siapkan kita. Karena ada hadis yang menyatakan gimana, kalau kalian mendengar adzan, idza sami'tumun nida fa'tuha wa antum sakinah gitu ya. Fa'tuha fala ta'tuha wa antum tas'aun, kata Rasulullah. Kalau kalian mendengar adzan, jangan kalian lari untuk memenuhi panggilannya. Fa'tuha wa antum tamshun, tapi datangi dengan berjalan seperti biasa. Ya, wa alaikumu bisakinah, dan hendaklah kalian tenang. Ini kan memberi pelajaran kepada kita bahwa kalau seorang muslim itu sebelum datang waktu sholat, dia sudah persiapan gitu. Sehingga ketika dia mendatangi masjid itu dengan tenang, tidak terburu-buru, ya, tidak tergesa-gesa, sehingga dia datang ke masjid pun tenang hatinya, kemudian juga lebih mendatangkan kekhusyuan. Coba bayangkan kalau kita datang ke masjid lari karena takut ketinggalan rakaat pertama contohnya. Kemudian datang ke masjid langsung takbiratul ihram. Apa yang didapat? Mas-masan. Terengah-engah gitu ya, Masya Allah nafasnya. Sampai kemudian untuk menenangkan jiwanya pun perlu waktu itu. Bahkan tidak sedikit juga karena dia terburu-buru ke masjid, akhirnya dia terpeleset gitu ya. Jatuh malah celaka. Maka hati-hati. Nah, di sini datang seorang laki-laki dari ujung kota dengan bergegas. Qala, dia menyatakan, ya Musa, wahai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika. Sesungguhnya para pembesar ya, para pemuka-pemuka dari Fir'aun dan bala tentaranya itu telah berunding ya, ataupun mereka sedang berunding berkenaan dengan dirimu, berunding keburukan. Ya, maka menggunakan kata ya'tamirun. Ya'tamirun. Kenapa dikatakan ya'tamirun katanya ya? Kan dari kata amara ya'muru. Berarti kan ya'tamirun itu yang satu menyuruh yang lain menyuruh yang lain juga gitu. Jadi saling menyuruh gitu. Atau dengan bahasa lainnya itu musyawarah, akan tetapi ada makna, ada konotasi buruknya. Ya, jadi ya'tamirun. Kalau Allah menggunakan kata musyawarah kan baik ya, wasyawirhum fil amri, contohnya bermusyawarahlah kalian dalam urusan. Tapi kalau untuk ada sesuatu konotasi yang buruk digunakan ya'tamirun. Maka sebagian saya mendengar ceramahnya siapa ya? Saya lupa ya, Syekh siapa itu, beliau menyatakan sebagian tidak menyukai kata muktamar. Nah, kita kan sering mendengar yang muktamar. Nah, ini hanya pendapat saja bahwa kata Syekh tersebut ada sebagian ulama yang tidak menyukai kata muktamar karena biasanya di dalamnya seperti ini ada dan konotasi buruknya. Ya, berbeda dengan musyawarah. Ya tamiruna bika liyaqtulu. Nah, ini dijelasin untuk membunuhmu. Jadi melakukan muktamar, perundingan tapi untuk membunuh itu. Untuk membunuh Nabi Musa. Fakhruj, ya, maka keluarlah engkau dari kota ini. Dari kota mana? Mesir. Keluarlah engkau gitu ya, segera keluar. Inni laka minan nasihin. Sesungguhnya saya adalah benar-benar memberikan nasihat kepada engkau. Kita tahu makna nasihat ya dari kata nasoha. Nasoha itu kan murni. Ibarat madu yang sangat murni tanpa ada campuran. Saat kita memberikan nasihat kepada saudara kita, murni dari dalam hati kita. Tidak ada keinginan apapun kecuali kebaikan. In uridu illal islaha mastata'tu. Aku tidak menghendaki apapun kecuali kebaikan sekemampuanku. Masya Allah. Kemudian inilah kaminan nasin, dan agama ini isinya adalah nasihat. Ayat yang ke-21 kita baca lagi. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Nah, Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota tersebut ya dengan penuh rasa takut, menunggu-nunggu dan juga khawatir ya beliau akan ditangkap, kemudian akan dibunuh, juga akan diambil oleh tentara-tentaranya Firaun itu, sehingga Nabi Musa langsung menengadahkan wajahnya, tangannya pada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari kaum yang selalu melakukan kezaliman ataupun kaum-kaum yang zalim. Masyaallah. Alaihi inilah sikap seorang hamba ketika menghadapi masa-masa sulit, menghadapi masa-masa berat. Yang pertama adalah dia menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan berdoa kepadanya. Ya, ikhwah. Kalau ketika dia khawatir ditangkap dan sebagainya, di sini dalam ayat ini ya dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, maka beliau menyatakan qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Luruskanlah niat, kemudian juga apa namanya? Ikhwah, sandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayat yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini ayat yang ke-22. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Nah, ketika Nabi Musa berjalan menuju arah Madian, ya arah Madian dikatakan di sekitar selatannya Palestina, Nabi Musa berdoa lagi, semoga Tuhanku menunjukiku jalan yang lurus. Insyaallah. Nabi Musa ketika berjalan tidak tahu ke arah mana dia harus melangkahkan kaki. Pada waktu itu gurun pasir, tidak ada penunjuk jalan. Nabi Musa tidak membawa bekal. Beliau keluar begitu saja, tidak ada persiapan. Insyaallah ingin menyelamatkan dirinya ya. Beliau berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, semoga engkau menunjukiku jalan yang benar. Ini juga kewajiban kita sebagai seorang muslim, senantiasalah memohon kepada Allah hidayah agar Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang sering kita sebut adalah dengan as-sirat al-mustaqim ya, jalan yang lurus, dan kemudian semoga Allah menjadikan kita istiqomah di dalamnya. Jazakumullah khair teman-teman jamaah sekalian. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas berarti tentang pernikahan Nabi Musa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Masya Allah, kalau kita selami ya Ustaz, tadabbur ayat-ayat Allah, Masya Allah, dari mulai pemilihan katanya, posisi kata-katanya, kalimatnya, semuanya mengandung hikmah ya Ustaz. Alhamdulillah. Sahabat Himayah sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada salah satu program yang ingin kami sampaikan kepada sahabat Himayah sekalian. Seperti kita ketahui, Himayah Foundation ini memiliki program dakwah ke penjuru negeri. Salah satu wilayah binaan dari Himayah Foundation adalah daerah Luwu Utara, yaitu di daerah Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, kami telah mengirimkan beberapa dai di sana dan sudah membuat berbagai program dakwah di sana. Salah satunya adalah Rumah Quran Al-Himayah, yang lokasinya itu ada di Dusun Tombang Biru, Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Saat ini tim kami di sana sedang melakukan renovasi rumah Quran tersebut dan dibutuhkan dana kurang lebih sekitar Rp9.300.000. Kami mengajak para sahabat Himayah sekalian yang ada kelebihan harta untuk bisa berpartisipasi dalam program renovasi Rumah Quran Al-Himayah di Kabupaten Luwu Utara. Untuk donasi nanti bisa ditransfer ke rekening Yayasan Himayah di Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7158 759 777.
Kami ulangi, untuk rekening bisa disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7158 759 777. Ya, nanti bisa ditampilkan di layar mungkin ya. Baik, kita cek apakah sudah ada pertanyaan yang masuk dari Zoom. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Nabi adalah hamba yang Allah cintai dan lindungi. Lalu kenapakah Nabi Yahya gugur dipenggal kepalanya saat sholat, dan Nabi Zakaria gugur saat digergaji di dalam pohon oleh orang-orang kafir? Bagaimanakah pemahaman kita yang benar mengenai konsep perlindungan dari Allah? Jazakallahu khairan Ustadz. Fadhal Ustadz. Barakallah. Jadi alhamdulillah kita memang ya sama-sama sudah mengetahui bahwa para nabi adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masing-masing dari para nabi ya mendapatkan ujian yang berbeda-beda gitu ya, termasuk dalam dalam cara ataupun bagaimana mereka meninggal. Ada di antara mereka yang memang digergaji, ada yang di antara mereka yang dibunuh, dan selanjutnya itu adalah semakin besar ujian seseorang itu kan mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Dan Rasulullah SAW menyatakan inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan Rasulullah SAW menyatakan gimana itu? Inna asyaddal bala. Jadi orang yang paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya, para nabi. Makanya coba kalau ada di antara para nabi yang digergaji, ada di antara para nabi yang kemudian dibunuh, dipenggal, dan selanjutnya itu adalah itu kan ujiannya sangat berat sekali, dan itu menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memang kan disebutkan di dalam Al-Quran, penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terhadap nabi-nabi yang lain, penjagaan secara fisik wallah alam bisawab, saya belum mengetahuinya. Cuman justru yang sering kita dapatkan, para nabi yang diutus kepada Bani Israel, tiap harinya itu ada yang dibunuh, gitu kan? Tiap harinya itu ada yang selalu yang dibunuh. Maka di antara karakter orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi itu kan membunuh para nabi, yaqtulunal anbiya, gitu ya. Jadi mereka itu membunuh para nabi. Ada yang menyatakan dalam sehari itu bisa puluhan nabi yang dibunuh. Nah itu, adapun penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, selain penjagaan dari perbuatan dosa, Allah juga menjaga beliau tidak terbunuh, gitu ya. Ketika akan hijrah contohnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Uhud, beliau terluka tapi tidak sampai terbunuh. Ya wallah alam bisawab. Itu intinya menunjukkan bahwa ujian bagi mereka para nabi sangat dahsyat dan sangat besar. Kewajiban kita adalah mengikuti kesabaran mereka. Ya Masya Allah. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga jawaban dari Ustaz bisa menjawab pertanyaan dari ikhwan yang sudah ikhwan atau akhwat ini kurang jelas. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masa muda adalah masa terbaik. Namun kenapa diangkatnya para nabi dan rasul saat usia di atas 40 tahun? Ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa usia matang, ya, usia puncaknya masa muda adalah 40 tahun. Gitu. Makanya seseorang ketika sampai usia 40 tahun itu otaknya itu benar-benar matang gitu. Ruhnya benar-benar siap. Jasadnya benar-benar kuat gitu ya. Sedang berada di puncak. Maka saat itulah Allah memberikan kenabian. Nah, maka kita pun ya, siapa yang saat ini belum sampai ke 40, maksimalkan masa muda ini agar kemudian nanti di usia 40 sudah benar-benar matang ya, sudah benar-benar siap untuk berkiprah untuk agama dan selanjutnya itu. Termasuk Imam Ahmad kalau nggak salah, beliau tidak mau lebih jauh untuk berdakwah itu kecuali setelah usia 40 tahunan gitu. Jadi belum mengumpulkan ilmu, menyiapkan dirinya itu, dan ketika sudah 40 tahun, Masya Allah beliau benar-benar mendedikasikan dirinya untuk Islam gitu. Barakallah. Barakallah, alhamdulillah. Baik, pertanyaannya sepertinya sudah tidak ada penambahan lagi. Mungkin kita cukupkan Ustaz ya kajian pagi hari ini.
Bagi sahabat Himayah sekalian yang belum sempat menyaksikan episode pertama dan kedua, silakan nanti bisa dicek di channel YouTube Himayah Foundation. Di sana juga ada beberapa kajian Islam Himayah yang lain yang bisa disimak. Dan untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan saja kisah berikutnya, mungkin masuk ke pernikahan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Baik, semoga Allah panjangkan usia kita dalam keberkahan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kajian Islam Himayah pada episode keempat dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita tutup kajian ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد